takun, bukan walam taku ini. Walam takun ma'rufatan khilalatil qurunil mutasarrimah. Padahal sebelumnya belum terkenal sepanjang abad-abad yang telah lewat. Hatta ya'tiya rajulun, walaupun datanglah satu orang, au asobatun, atau sekelompok orang, faizu'umuna, lalu mereka mengklaim anna lisilsilati waqi'un, bahwasanya silsilah tersebut itu merupakan suatu fakta, merupakan suatu kebenaran adanya. Yasri ala kulli juz'in min ajza'i silsilah, yang mengalir atas setiap bagian daripada bagian-bagian silsilah. Nah, di dalam kitab Al-Mu'jamul Latif, ya, di dalam kitab Al-Mu'jamul Latif halaman 41. Tiba kemasyhurannya. Di dalam kitab Al-Mu'jamul Latif halaman 41, tadi kan minta 2 kitab tadi ya. Ini pas cuma 2 kitab tadi. Yang pertama kitab Rasail fi Ilmil Ansab, yang kedua kitab dari kalangan mereka itu sendiri, yaitu kitab Muhammad bin Ahmad bin Umar Asyatiri. Yang mana marga Asyatiri ini merupakan bagian daripada cucunya Faqih Muqaddam itu sendiri. A'lamu qabaili Bani Alawi lam tashtahir illa ba'da takasurihim. Tokoh-tokoh daripada kabilah-kabilah Bani Alawi itu belum terkenal kecuali setelah mereka itu ramai. Wa alamul qabailil alawiyah. Adapun tokoh-tokoh daripada kabilah-kabilah Ba'alawi sawa'un kanat bil asma, baik berdasarkan nama, au bil alqab, atau berdasarkan julukan, berdasarkan lakob, au bil kuna, atau berdasarkan kunyah seperti Abu Abdillah, Ibnu Abbas, ya kayak itu kalau kunyah itu disandarkan kepada entah orang tua, anak atau paman dan keluarga yang lain. Lam tashtahir, itu belum terkenal, walam tantashir, dan itu belum menyebar, illa kecuali ba'da takasuriya, setelah mereka itu ramai. Kapan ini mereka ini terkenalnya dan menyebarnya? Wazalika ba'dal qarni saminil hijri, dan hal tersebut itu setelah abad ke-8 Hijriah. Nah, artinya mereka sendiri mengaku, yaitu Muhammad bin Ahmad Asyatiri, bahwasanya mereka itu terkena adalah ilul wad'i fil ansab, yang poin kelima. Bahkan kalau kita pengen lebih lanjut, Mustafa bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Attos itu sendiri dari marga Al-Attos, cucu yang Faqih Muqaddam juga Al-Attos. Di dalam kitab Al-Imamul Muhajir, yang judulnya Al-Imamul Muhajir judulnya, halaman 27, itu telah menyatakan juga mereka itu penolakan nasabnya itu min kudumil imamil muhajir ila Hadramut wa hatta al-asril hadir. Semenjak kedatangannya Imam Al-Muhajir, Imam Ahmad Al-Muhajir ke Hadramut, bahkan sampai sekarang katanya Mustafa bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Attos. Dan juga penolakan mereka ini penolakan yang paling parah katanya di antara Ahlul Bait yang lain, di antara orang-orang yang mengaku Ahlul Bait dari kalangan yang lain. Dan juga ini wa inkaru wa kan inkaru hadzal ta'ni wa kana inkaru hadzal nasabi awit ta'nu, itu yatakarraru bisuwarin wa ashkalin mutaaddidatin fi kulli jilin katanya. Wa khilala qarnin zamaniyin. Nah, jadi pengingkarannya ini bermacam-macam bentuknya dan juga pada setiap generasi dan sepanjang abad zaman katanya. Nah, jadi dari kalangan mereka itu sendiri, ya, kita ambil sampel aja yang dari Muhammad bin Ahmad bin Umar Asyatiri dalam kitab Al-Mu'jamul Latif mengatakan mereka ini keterkenalannya itu keterkenalannya itu baru, dan itu terkena adalah ilul wad'i fil ansab. Dan Mustafa bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Attos itu mengatakan bahwasanya mereka itu dari dulu emang udah ditolak nasabnya. Bahkan dia Mustafa bin Abdurrahman Al-Attos ini ngomong, cara pembelaan dari keturunannya yang mengklaim sebagai keturunannya Imam Ahmad Al-Muhajir ini, caranya karena Imam Al-Muhajir ini kan dari Irak nih, dari Basrah. Nah, caranya katanya pembelaan keturunannya ini yang mengklaim sebagai keturunannya ini pergi ke Irak, bawa saksi dari mana? Bukan saksi dari Irak, saksinya dari Hadramut. Nah, artinya kan sudah bertentangan dengan kaedah-kaedah nasab gitu. Bahkan kalau kita lebih jauh lagi, ya, Ali Asakron itu sendiri yang telah membatalkan nasab Ba'alawi. Dengan apa? Dengan dia melakukan adroj pada nama leluhurnya, yaitu dari Ubaid kepada Abdullah. Sedangkan adroj itu antuzada nuqtatun au tuhzafa. Ngapus 1 titik atau nambah 1 titik itu udah adroj.
Apalagi bukan dari Ubaidullah ya, bukan dari Ubaidullah ke Abdullah ya, dari Ubaid ke Abdullah. Tambah lagi, tambah adres lagi. Autuzada ismun, Nah, autuzada ismun, au autuzad. sifatun, au kunyatun. Nah, atau nambah nama, atau nambah kunyah, atau nambah sifat. Sifat. Nah, ketika itu tidak berdasarkan Ala data, alal ismil asli, atas alal nama yang ismil asal. asli. Ya, ketika itu dia tidak berdasarkan data yang tidak cilukba, artinya dia berdasarkan data yang cilukba, itu justru malah melakukan adroj. Yang mana kalau sudah kena adroj di dalam kitab Muqaddimat fi ilmin nasab, itu akan memasukkan nasab itu kepada bagian son'un nasab. Bagian son'un nasab itu bagian derajat ketiga daripada nasab maudhu. Apa itu nasab maudhu? Nasab maudhu itu adalah nasab yang palsu. Artinya, Rekayasa. artinya palsu atau rekayasa. Artinya Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy'atiri itu telah membatalkan nasab Alawi secara substansial. Terus itu juga Mustafa bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Attas telah mengakui bahwasanya Ba'alawi itu dari semenjak zaman awal sudah banyak penolakan, dan penolakannya itu adalah penolakan yang paling parah. Dan juga Ali Asakron itu sendiri secara substansial yang telah membatalkan nasab Ba'alawi itu sendiri. Bahkan kalau kita pengen lebih lanjut ya, ketika kita pengen lebih lanjut, ketika kita membaca kitab mereka, kitab pembelaan mereka, kitab Keabsahan Nasab Ba'alawi yang dikarang sama Robitoh, kita lihat di situ, banyak di situ tuh dokumen pribadi, dokumen pribadi, dokumen pribadi. Menyatakan dokumen pribadi dengan tidak menampilkan, oh ini dokumen pribadi ini. Tidak bisa kami keluarkan, ini dokumen cuma pribadi. Itu adalah Ilwat Ifil Ansab poin kedua. Itu masuk Pawas. Itu memang ya, saya posisi bukan membela Bang Alawi. Cuma kan kita harus adil juga gitu. Mengenai debat Banten kemarin itu, kebetulan saya mengikuti sampai habis itu, terutama Gus ya nanti dikritik ya. Pernyataan dari Pak Hos itu juga bahwa Hanif Al-Attas itu juga mengutip kitab Al-Ghurur. Itu kan kitab primernya mereka. Kemudian mengenai pembatal itu tentang Tahdhibul Ansab dan lain-lain, tentang imam-imam kitab yang dikarang oleh Fakhruddin Ar-Razi, misalkan As-Sajar Al-Mubarakah dan lain-lain itu kan sudah melampaui itu sebenarnya, tentang apa yang dibahas oleh Sambian tadi. Mungkin ya, siapa tadi itu loh yang ini loh poin saya itu, yang tadi yang dibilang Muhyiddin Sejati itu loh tadi itu loh, siapa itu. Nah, dia dipersilahkan juga, artinya agar kita adil, kedudukan kita itu mengenai sumber-sumber yang sampean baca itu mengenai pembatal itu kan ada sumber primer, ada sumber sekunder antara penggugat dan yang menggugat. Begitu juga dengan di kubu Robito, dia juga punya sumber primer seperti tadi yang saya kutip itu. Bang Hamka. Ya, gimana Gus? Begini Bang Hamka. Ya, kalau sampean bicara tentang debat Banten, ya kan, mohon maaf ya, pada acara debat Banten itu kita harus memaklumi. Kenapa saya katakan harus memaklumi? Karena debat Banten itu gagal total. Kenapa saya katakan gagal total? Karena begini, debat Banten itu kan seharusnya menghadirkan Robito Alawiyah dan Kiai Imad, ya kan? Nah ternyata Robito Alawiyahnya tidak mau hadir, pun tidak mau mengirimkan delegasi perwakilannya. Nah sehingga Kiai Imad itu ketika diundang, saya siap hadir asalkan Robito hadir. Nah kalau Robito nggak hadir, Kiai Imad tidak akan hadir gitu loh. Tapi Kiai Imad menghargai jeripayah daripada panitia mengadakan debat Banten. Dengan cara apa penghargaannya Kiai Imad? Mengirimkan delegasi, yaitu Gus Aziz Jazuli dan almarhum Tengku Qori, gitu loh. Nah itu fakta dan realita di lapangan itu seperti itu. Itu disaksikan oleh banyak kiai, dan saat itu Imam Ibrahim itu selaku moderatornya, dia menjelaskan bahwasanya ketidakhadirannya Robito kenapa, ketidakhadirannya Kiai Imad kenapa, gitu loh. Itu sudah dijelaskan. Nah kemudian
ketika memang tidak ada perwakilan dari Robito Alawiyah, sementara ada perwakilan dari Kiai Imad, maka ditanya oleh panitia itu, ini Kiai Qurtubi, Hanif Alatos, Wafi, dan Rumel Abbas, ini mewakili Robito apa tidak? Dia mengatakan tidak, kami mewakili pribadi kami sendiri. Itu loh jawabannya. Nah kemudian yang dari kubu Kiai Imad, Anda mewakili Kiai Imad tidak? Iya, saya mewakili Kiai Imad. Berarti kalau sampean kalah berdebat, maka sampean harus taslim ya? Oh tidak bisa, karena saya berdebat bukan dengan perwakilan Robito. Maka tidak bisa, itu sepihak namanya. Ini kan adil namanya kan? Gitu loh. Kalau kita mau ada di posisi tengah, tidak bela kanan, tidak bela kiri dalam konteks perdebatan Banten, gitu loh. Iya. Nah kemudian yang kedua teman-teman ya, yang perlu dipahami itu, ilmu nasab ini belum pernah diajarkan dan belum pernah masuk dalam kurikulum pendidikan formal maupun non formal, sehingga debat Banten itu tidak kondusif. Karena apa? Karena kedua belah pihak tidak betul-betul memahami tentang disiplin ilmu nasab. Berbeda kalau sekarang sudah 3,5 tahun, kita sudah banyak mempelajari, sudah banyak berdiskusi, sudah banyak berdebat, sudah banyak membaca kitab-kitab nasab gitu loh. Berbeda kalau sekarang gitu loh. Begitu Izin Bang menambahkan Hamka. Gus. Ya, izin menambahkan soal Banten ya. Kebetulan saya juga Tidak perlu ditambahkan itu Gus Alizen, tidak perlu ditambahkan itu. Karena itu sudah clear gitu loh. Nah, intinya Ya, begini. Intinya begini Bang Hamka ya. Intinya begini. Mohon maaf nih Gus Alizen ya. Intinya begini Bang Hamka ya. Yang disebut nasab fujaah, ya kan? Itu nasab yang muncul tiba-tiba. Dan tadi yang dibaca oleh Bang Friends tadi itu, ya kan? Wa khabarul wahid. Ya, yang disebut khabar wahid itu apa? Klaim sepihak. Klaim sepihak gitu loh. Kenapa dikatakan klaim sepihak? Karena fakta dan realitanya mereka ini sumber referensinya mentok di abad ke-8, yaitu Al-Janadi, kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Nah, sementara yang menjadi referensi daripada Naqabatul Ashraf at-Talibiyin fi Alamil Islami yang kemudian juga kita jadikan itu sumber argumentasi, yaitu kitab abad ke-6 Asy-Syajaratul Mubarakah dan kitab abad ke-5 Tahdzibul Ansab dan Muntaqilut Talibiyah. Gitu loh. Nah, kemudian kalau kita tengok di dalam Qaedah Nasab dalam kitab Muqaddimat halaman 85, itu kan ada kaidah begini, idza ikhtalafa nasabani bil wasaid ukhidha bil aqdami sahih. Kalau ada dua catatan ulama nasab yang bertentangan, ukhidha bil aqdami sahih, maka yang lebih tua yang dianggap benar gitu loh. Nah, sekarang kalau abad 8 dari kalangan Ba'alawi mentoknya di abad 8 nih. Sementara argumentasinya yang melawan mereka ini di abad ke-6, abad ke-5. Berarti yang dianggap benar yang mana? Abad 6, abad 5 kan? Sesuai dengan kaidah kan? Nah, itu ya, Kalau tadi itu Ansab itu abad ke-4 Hijriah itu kalau nggak salah Gus. 5, abad ke-5. Abad ke-5, abad ke-4 nggak ada. Kitab yang mereportase Ahmad bin Isa nggak ada. Al-Ubaidili itu abad keempat. Abad ke-5. Abad ke-5 Pak. Sampian punya ndak kitabnya Al-Ubaidili Tahdzibul Ansab? Saya punya kitabnya itu, abad ke-5. Min a'lami qarnil khamis. Gitu loh. Tulisannya itu. Abad ke-5. Iya. Abad ke-4 itu ada kitab nasab namanya Sirru Silsilatil Alawiyah, tapi tidak mereportase Ahmad bin Isa. Gitu loh. Tidak. Cuman sampai Ali keempat. Cuman sampai Ali Al-Uraidi aja kalau nggak salah itu. Nah, itu abad ke-4 gitu loh. Nah, itu tadi yang saya bicarakan Bang Hamka ya. Itu kalau catatan ulama nasab yang berbeda. Nah, fakta dan realitanya yang berbeda ini bukan antara ulama nasab dengan ulama nasab yang lain. Tidak. Di abad ke-6 ke-5 Tahdzibul Ansab dan Syajaratul Mubarakah itu kitab nasab.
Sementara ujung apa namanya pongkol referensi mereka di abad ke-8 As-Suluk itu bukan kitab nasab, itu kitab sejarah. Ya. Dan kitab sejarah itu masuk kategori indikasi pemalsuan dan kedustaan di dalam nasab. Coba tampilin lagi itu. Mazanul wad'i fil ansab. Iya. Nah, Mungkin sekarang itu ngomong juga itu Sujai itu kan yang tidak setuju. makanya sekarang begini Bang Hamka, ya, nggak usah lari kemana-mana ke Sujai apa segala macam. Sekarang gini, kayak muhibbin itu, tolong tunjukkan referensi daripada Ali As-Sakran dan Al-Janadi yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu putranya ada 4, yaitu Abdullah yang keempat. Mana referensinya? Sudah 3 tahun setengah mereka muter-muter nggak ada referensi. Ya. Gitu loh. Tafadhol Gus Alizen. Ya, silakan. Ini ya, yang saya tampilkan kitab ya, apa namanya, Umdatul Thalib, di mana di dalam kitab Umdatul Thalib ini terdapat apa namanya teori hasar. Di situ disebutkan wa min dzalika idza qalu fa'aqibuhu min fulanin wa min dzalika idza qalu aqibu min fulanin aw qalu aqibu min fulanin fa innahu yadullu ala munhasirun. Sementara di dalam kitab Syajaratul Mubarakah yang merupakan kitab yang secara utuh menyebutkan nama-nama kitab apa namanya nama-nama putra daripada Ahmad bin Isa, yaitu Syajaratul Mubarakah, disebutkan bahwa putra Ahmad bin Isa itu ada 3. Putra Ahmad bin Isa ada 3 dan menggunakan apa namanya sehut hasr. Bagaimana bunyinya? Wa ma Ahmad al-Abbah fa'aqibuhu min fulanin. Ya, fa'aqibu min salasati banin, Muhammad Abu Ja'far bin Rai wa Ali bin Romlah wal Husain aqibu bin Isabur. Ya. Jadi kalau pengen menambahkan nama Abdullah atau nama yang lain, artinya menambahkan dari 3 itu, ya konsekuensinya harus ada ulama yang paling tidak itu sekaliber Imam Fakhrur Razi mengatakan demikian. Sementara sejauh ini memang belum kita temukan. Mereka menyanggah kitab Syajaratul Mubarakah dengan tuduhan bahwa kitab Syajaratul Mubarakah itu bukan milik daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi, karena ditemukan belakangan jauh dari masa masa dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mungkin itu karena ini Gus, dalam tradisi Syiah itu Gus. Mungkin itu menguat dalam tradisi Syiah mungkin. Alasannya kompleks ya. Mereka menolak setahu saya saat waktu di Banten juga, karena ditahqiq oleh orang Syiah yang sekarang orang Syiahnya itu mengesahkan nasab Ba'lawi, itu yang pertama. Yang kedua, dengan alasan ditemukannya kitab itu jauh dari masa Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tetapi menarik sekali, bantahan mereka itu ternyata dibantah pula oleh kitab Al-Fakhri, ya, kitab Al-Fakhri karya siapa itu? Al-Alim Al-Alamah As-Sayyid Syihabuddin. Apa kata beliau? Kalimatul ulama fi haqqihi qad atra'a fi sana'i alaihi fi iddatin min ma'ajib tarajim minhum al-ula al-alama al-syekh Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi al-Syahir bil Imam Fakhruddin Ar-Razi sahib tafsir, ya. Kemudian wa fi kitabi Asy-Syajaratul Mubarakah fi ansabit talibiyah. Friends, Jadi Cipung tuh coba lihat, baca Cipung tuh. Wa faqada dzakaruhu wa khosiyatuhu. Aduh ya Allah. Gus, itu gini Gus ya. Apa narasinya direvisi Gus. Artinya begini.
Tadi saya tidak sepakat dengan narasi sampean itu ketika mengatakan begini. Seandainya mereka itu bisa menemukan ulama yang sekali Fakhruddin Ar-Razi, nah itu kalimat itu tidak bisa, Gus. Kenapa nggak bisa? Karena Fakhruddin Ar-Razi ya itu menulis kitab Syajaratul Mubarakah, kemudian mengisbat jumlah putra-putranya Ahmad bin Isa itu hanya 3. Kenapa saya katakan mengisbat? Karena salah satu kalam isbat itu adalah sigot hasr. Itu di antara kalam isbat gitu loh. Jadi kalau sudah diisbat itu nggak bisa. Mau dia menemukan ulama sekali berapapun nggak bisa itu. Sudah nggak bisa sudah. Gitu loh. Karena di situ sudah mengatakan kan, wadzalika yadullu ala munhasirin fihi. Fa innahu yadullu. Nah ya fa innahu yadullu ala munhasirin fihi. Munhasirun fihi. Itu sudah paten, tidak bisa ditawar itu. Dan koedah itu ya, itu bukan koedah baru. Itu koedah sudah ada sejak abad keempat dalam kitab Sirrus Silsilatil Alawiyah. Saya pernah tunjukkan ke friend itu. Ya. Ya. Ini pun tampaknya mengutip dari situ, Gus. Pasti itu Gus Alizen. Oh ya pasti. Kan mengutip dari situ. namanya gini loh, Gus ya. Namanya ilmu itu pasti ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya itu bukan ilmu namanya dalam Islam, gitu loh. Makanya Kalau tidak ada aluran. perlu ada kalimat berandai-andai gitu loh. Tidak bisa berandai-andai itu. Karena apa? Karena ilmu nasab ini qat'iyud dilalah, bukan dhanniyud dilalah. Gitu loh. Narasi Anda tadi itu seakan-akan ini bisa diarahkan ke dhanni, nggak bisa. Nggak bisa. Gitu loh. Makanya kenapa semua para ulama ya yang ikut membahas tentang polemik nasab ini, dari mulai Kiai Imad, Kiai Abdul Ghalib, saya sendiri, saya mengatakan 100% rungkat sudah. Betul. Gitu loh. Kan saya bikin konten sama sampean di dalamnya Kiai Salim itu tentang bab ilalun nasab itu. Iya sudah 100%, kalau katanya Kiai Salim kan, guru sampean kan bilangnya 1000%. Kemarin itu Kenapa beliau? Ya. Kemarin itu Kiai Salim kan pas VC itu. Ya ada Gus Alizen, ada Lora Maudi. Itu bagus itu. Kenapa beliau- Idenya Kiai Salim itu bagus itu, pengen diadu mana yang lebih soheh manuskripnya. Ya kalau mereka kan wallahu alam nih manuskripnya mana nih kalau mereka kan. Maksudnya Intinya begini. Kalau pengen diadu antara Wali Songo beserta kerabat-kerabatnya ya, manuskrip itu sama Mbak Alwi, wah bagus itu Gus. Ibaratkan begini Gus Hasan. Ibaratkan begini. Tadi Kenapa Kiai Salim itu Enggak. mengatakan 1000% sebentar. ya? Tadi itu siapa? Muhyiddin Sejati itu suruh naik coba. Saya pengen dengarkan dia. Coba Muhyiddin Sejati di Bodi ya. Udah selesai itu Muhyiddin Sejati. Ngelawak sih dia kalau naik itu. Ya kalau cuma Kenapa modal ngelawak Kiai- ya makin rungkat. Gus Hasan, kenapa Kiai Salim itu mengatakan 1000% ya? Mengungguli jenengan yang 100% itu. Karena ya, waktu itu kan pembelaan satu-satunya pembelaan mereka itu selalu mengatakan, lah bagaimana, apakah panjenengan itu lebih alim daripada Syekh Nawawi Al-Bantani dan lain sebagainya. Jelas-jelas Syekh Nawawi Al-Bantani itu di dalam kitabnya Uqudul Jan Qala Al-Habib Abdullah Al-Habib, wah dijelaskan itu Habib maksudnya Sayyid bla 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 bla. Sementara ternyata ada di dalam kitab Fatawi Subki itu dikatakan fa idza ra'ayna maktuban laisa maksudu isbatan nasabi lam nahmilhu ala isbatin nasab wala yajuzu at-ta'alluqu bihi fi isbatih idza kana al-maqsud minhu ghairu. Nah, ya ajur itu Ya. satu-satunya Nah, kemudian yang begini. menjadi Ya, kemudian begini Gus. Kalau tadi sampean mengatakan mereka itu menolak
penisbatan kitab Syajaratul Mubarakah itu adalah karya tulis daripada Fakhruddin Ar-Razi, ya kan? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena apa? Siapapun yang menulis kitab Syajaratul Mubarakah itu nggak jadi soal itu. Gitu loh. Karena apa? Karena dalam perspektif ilmu nasab itu, ya kan, tidak sama dengan ilmu hadis. Betul. Tidak sama dengan ilmu hadis. Andai kata si perawinya ini sebentar dulu. Andai kata si perawinya ini diragukan, itu dalam ilmu hadis gugur sudah. Gitu loh. Tapi kalau dalam ilmu nasab tidak. Ya. Buktinya tidak di mana? Coba buka dalam kitab Muqaddimat halaman 86. Di situ ada mangqallada au naqalah an syai'in fala yahsibur ra'yu awil ilmu lahu bal liman naqala anhu. Ya. Nah, kitab itu, kitab Syajaratul Mubarakah, kalau memang diragukan itu dinisbahkan kepada Fakhruddin Ar-Razi, apakah isi di dalamnya yang telah menhasr putranya Ahmad bin Isa cuman 3, mengisbat putranya Ahmad bin Isa cuman 3 dengan sigot hasr, apakah bertentangan dengan kitab yang sebelumnya? Ternyata tidak. Kitab di abad kelima, Muntakiratut Talibiyah, karya daripada Abu Nasr Ibrahim ibn Tabatoba di abad kelima, itu juga sama menyebutkan putranya Ahmad bin Isa, mengisbat putranya Ahmad bin Isa cuma 3 dengan sigot hasr juga. Makanya kalau saya Gus Hasan, makanya kalau saya, artinya benar-benar rungkat itu. iya, makanya lebih rungkat lagi, makanya kayak gini Gus. Kalau saya bahas nasab mereka nggak mau ambil pusing, dari kitab mereka aja, udah langsung rungkat. Apalagi di Syamsul Zohiro itu, yang dihasar anaknya Ahmad bin Isa, Muhammad sama Abdullah. Artinya kan Abdurrahman Al-Masyur ini telah mengemukakan teori bahwa kita ini boleh menghasar sesuatu yang tidak hasar. Ya sudah. Itu begini friends, ya kan. Mereka ini kan suka lari-lari ke fikih kan. Nah, sekarang kita lari ke fikih nih, ya kan. Dalam bab nikah itu ada makalah begini. Al-khidbatu 'alal khidbah haramun. Ya kan? Mengkhidbah wanita yang sudah dikhidbah orang lebih dulu itu haram hukumnya. Nah, kalau kita tarik ke situ, ya kan? Ya kan? Menghasar sesuatu yang sudah dihasar haram, gitu loh. Nah, ini Gus, boleh nggak saya masuk sebentar? Boleh nggak Mas? Boleh. Ini kan kalau dalam bahasa komunikasi itu disebut mensana in corpore sano gitu kan ya. Ini yang satu ngomong ke sana, yang satunya lagi ngomong ke sono gitu. Jadi kalau dalam tradisi di kampung saya itu disebut makan sosis nggak pakai tepung. Ya nggak nyambung juga semuanya pada akhirnya begitu. Kenapa? Yang pertama misalkan dari pihak Ba'alawi dulu itu mengatakan Wali Songo tidak punya anak laki-laki, maka otomatis nasabnya itu terputus. Karena pengisbatan nasab itu, penyambungan nasab itu dari anak laki-laki. Kemudian belakangan itu muncul Na'ab ya, yang mengkonfirmasi bahwa Wali Songo itu punya anak laki-laki. Adapun keluarga Wali Songo misalkan mulai dari Genghong, Nurul Yadin, Salafiyah Safi'iyah Sukerjo, dan mereka punya manuskrip dan diakui oleh Naqabatul Ashraf di negara asalnya begitulah. Yang ingin saya sampaikan di sini itu loh. Kemudian di keluarga Wali Songo sendiri itu banyak yang mati-matian membela mereka. Padahal ya, mereka dengan jelas dan terang-terangan mengatakan tidak ada. Wali Songo nggak punya anak laki-laki. Terputus lah. Kalau misalkan terputus berarti dari Sidogiri ke pondok pesantren tua yang saya sebutkan tadi itu, mulai dari barat sampai ke timur itu anaknya siapa? Makanya kan dari barat ke timur itu sampai kiamat kurang 2 hari sekalipun, ya keributan ini tidak mungkin selesai karena baik orang yang netral, yang apalagi yang netral di dalam keluarga Wali Songo sendiri ya acu tak acu juga, padahal sudah jelas mereka mengatakan terputus gitu. Kalau terputus mereka anaknya siapa? Nah ini Gus, kemudian tadi ngomong Wafi itu kan juga muridnya jenengan itu, kalau nggak salah gitu loh.
Muridnya siapa? Muridnya sampean. Kalau nggak salah ya. Kok bisa jadi murid saya? Lah apa hubungannya sama saya? Tetangganya Meteor itu. Bukan murid saya. Gus Meteor, tanggung jawab, klarifikasi. Bang Hamka ini bikin framing baru ini. Gede ya. Oh enggak, ini bukan framing ini bukan framing. Enggak, sampean mengatakan Wafi itu murid saya kan framing itu. Padahal itu tetangganya Meteor aslinya. Muridnya Gus Hasan itu. Oh bukan ya, kan tinggal dijawab aja Gus. Oh enggak, Wafi itu bukan murid saya. Bukan itu aja. Nah itu Gus mungkin bisa dijawab juga itu mengenai ngalur ngidul itu, tarik ulur itu. Yang satunya mengatakan sudah terputus. Kalau terputus dia keturunannya siapa? Begini Coba loh, halur ya. Bang Hamka. Dibela juga. Mati-matian. Begini Bang Hamka. Begini Bang Hamka. Saya itu sebenarnya setelah melihat isi daripada kata pengantar buku Keabsahan Nasab Ba'alawi yang ditulis oleh mereka, yang mana kata pengantar itu dari berbagai macam kalangan kiai dari barat sampai ke timur, ya kan? Saya baca kata pengantarnya satu persatu. Nah dari situ maka saya mengeluarkan satu narasi wajar. Kenapa saya katakan wajar? Karena ilmu nasab ini belum pernah masuk dalam kurikulum pendidikan formal maupun non formal termasuk pesantren. Sehingga mereka ini kebingungan ketika menyikapi polemik nasab. Sementara mereka ini adalah tokoh panutan umat. Mau bagaimana? Nah, saya tidak mau mendegradasi kehormatan dan keagungan beliau-beliau ya. Silakan baca sendiri itu. Kata pengantarnya mereka itu. Jelas mereka itu tidak paham ilmu nasab itu. Saya yang mengatakan itu dan saya bertanggung jawab atas itu. Gitu. Makanya saya akhirnya membuat buku bantahan yang berjudul Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi. Saya jelaskan kejahatan ilmiah di dalam buku itu. Bukunya udah terbit Gus? Sudah lama. Makanya kan begini teman-teman ya. Ya mohon maaf ya, bukan karena saya ini penulis buku ya kan. Saya penulis buku itu bukan karena ada polemik nasab, tidak. Buku-buku saya sebelum polemik nasab itu banyak teman-teman. Di antaranya itu Hujjah Aswajan, Nusantara, itu tulisan saya itu. Yang berjudul Ngopi Bareng Kiai itu. Banyak buku-buku saya itu. Nah kebetulan masuk ke polemik nasab, saya bikin lagi buku tentang polemik nasab gitu loh. Itu. Artinya begini teman-teman ya. Mari kita itu menghidupkan dunia literasi karena agama Islam itu tuntutannya adalah belajar membaca dan menulis. Kalau umatnya itu malas baca, malas menulis, ya nggak akan berkembang Islam ini gitu loh. Coba bayangin loh, kitab dari satu disiplin keilmuan seperti kitab fikih itu berapa juta catatan para ulama lintas generasi, lintas negara, lintas daerah yang menulis tentang ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tauhid dan lain sebagainya itu. Nah itu kita harus meneladani kepada pendahulu-pendahulu kita untuk rajin membaca, rajin menulis gitu loh. Jangan takut salah. Karena dalam prinsip keilmuan itu, salah di dalam berpendapat itu wajar. Yang tidak boleh itu berdusta, berbohong. Salah itu wajar karena memang salah itu adalah tabiat dasar manusia. Yang tidak boleh itu berdusta. Jangan berdusta gitu loh. Kalau salah itu wajar teman-teman. Itu ada satu kursi loh. Para mukibin, para habib, silakan sampean naik. Iya. Mohon maaf, Gus. Kan dalam ilmu fikih di situ ada kaidah don mukala fil ibadati
dan mukalaf wa nafsul amri fil ibadati Gimana? kurang jelas ya suaranya. Iya. Iya. Halo, jelas masuk. Ya. Don mukalaf wa nafsul amri fil ibadati. Ya Gus, Dan begitu. apa son itu Pak? Doniyah don mukalaf fi nafsil ibadat fi nafsil amri fil ibadati. Zon mukala itu apa maksudnya itu? Zon mukalaf Mukalaf. Doniyah, iya mukalaf. Iya, kalau baca Arab itu yang jelas, Pak. Iya. Kalau nggak jelas kita bingung nanti. Zon mukalafi wa Zon nafsul mukalafi amri gitu.